Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, dunia tak lagi sama. Peradaban yang megah akan runtuh, negeri-negeri besar akan hancur, dan manusia akan menyaksikan satu demi satu tanda besar akhir zaman terjadi di depan mata. Tapi pernahkah kita bertanya, negara mana yang akan lebih dulu hancur sebelum kiamat datang? Apakah negara adidaya seperti Amerika? Ataukah justru negeri-negeri Islam sendiri? Semua jawabannya sudah lama diberitahukan oleh Nabi Muhammad 14 abad yang lalu, dan sebagian besar tanda-tandanya sudah kita lihat hari ini. Sahabat Islam, Rasulullah telah menjelaskan tanda-tanda kecil dan besar kiamat dalam berbagai hadis sahih. Dari hadis Hudzaifah bin Asid al-Ghifari, Nabi menyebutkan, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi hingga kalian melihat 10 tanda. Di antaranya adalah duhan atau asap global, kemudian keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, dilanjut dengan keluarnya Yajuj dan Majuj, terbitnya matahari dari barat, gempa besar terjadi di timur, barat, dan jazirah Arab. Tapi sebelum itu semua, Nabi juga menyebut runtuhnya negeri-negeri tertentu karena fitnah, perang, dan perpecahan, dan negeri-negeri ini disebut dalam nama, posisi, atau geografi. Sebuah hadis mengejutkan dari Rasulullah menyebut Irak secara spesifik. Kalian akan menguasai Irak, maka akan datang masa ketika Irak tidak akan bisa memberikan satu sak makanan dan 1 dirham pun. Lalu Nabi Muhammad bersabda, kemudian kalian akan menguasai Syam, dan akan datang masa ketika Syam tidak akan memberikan 1 dinar pun. Hadis riwayat Muslim. Artinya, kehancuran ekonomi dan politik dimulai dari Irak, lalu menjalar ke Syam. Hari ini kita melihat Irak hancur karena perang berkepanjangan sejak tahun ke-2003. Kemudian, infrastruktur, pemerintahan, dan sistem ekonomi lumpuh, dan negeri itu terjebak antara konflik militan, ISIS, dan pengaruh asing. Bukankah ini adalah realisasi langsung nubuat Rasulullah? Sahabat Islam, Rasulullah menyebutkan Syam sebagai pusat kejadian besar akhir zaman. Nabi bersabda, tempat berkumpulnya kaum muslimin pada akhir zaman adalah di Syam. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Syam bukan hanya Suriah, tapi juga mencakup 4 negara, di antaranya Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Dan apa yang terjadi di Syam saat ini? Perang saudara di Suriah, kehancuran Gaza dan Palestina, ketegangan politik di Lebanon, pendudukan dan penjajahan yang belum selesai sejak abad lalu. Nabi menyebutkan bahwa dari Syam akan muncul fitnah terbesar dan tempat berkecamuknya perang antara kebenaran dan kebatilan. Yaman, negeri tua penuh sejarah Islam, tempat kelahiran banyak ulama besar. Tapi Nabi bersabda, fitnah itu akan datang dari arah timur. Sesungguhnya fitnah itu dari sana, dari mana munculnya tanduk setan. Hadis riwayat Bukhari. Yaman hari ini benar-benar kacau. Perang saudara antara Houthi dan pemerintahan yang sah. Kemudian krisis kemanusiaan terburuk di dunia, dan adanya campur tangan asing dari banyak negara. Namun dalam riwayat lain, Nabi juga bersabda, iman itu adalah Yaman, hikmah itu adalah Yaman. Hadis riwayat Muslim. Mungkinkah ini berarti Yaman akan hancur lebih dulu, tapi juga akan bangkit lebih awal menjelang kemenangan Islam? Sahabat Islam, apakah negeri-negeri kaya di Timur Tengah aman? Justru Nabi Muhammad memberi peringatan, akan muncul api dari arah Hijaz yang akan menerangi leher-leher unta di Bushra. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam tafsir ulama, ini adalah isyarat tentang bencana besar yang akan terjadi di wilayah Arab Saudi dan sekitarnya. Pembangunan besar-besaran, kota futuristik, budaya hedonis, semua itu bisa jadi adalah kubah rapuh yang akan pecah saat fitnah akhir zaman datang. Setelah negeri-negeri itu hancur, akan muncul Dajjal, yaitu fitnah terbesar umat manusia. Nabi bersabda, Dajjal akan keluar dari arah timur, dari Khurasan. Hadis riwayat Tirmizi. Khurasan mencakup wilayah Iran, Afghanistan, dan sekitarnya. Negeri-negeri muslim yang hancur lebih dulu dimulai dari Irak, Syam, Yaman, akan menjadi teater perang akbar. Lalu, Isa al-Masih turun, bertempur di Damaskus. Fitnah Dajjal akan berakhir di sini. Sahabat Islam semua, kita tak tahu apakah negeri kita akan ikut hancur, tapi satu hal pasti, kita sudah hidup di zaman peralihan besar. Negeri-negeri Islam dijatuhkan satu persatu,
ekonomi digempur, ideologi dihancurkan, anak mudanya dijauhkan dari Islam, dan Nabi bersabda, akan datang suatu zaman, Islam kembali asing seperti saat pertama kali datang. Hadis riwayat Muslim. Maka, bersiaplah bukan dengan senjata, tapi dengan iman, ilmu, dan amal. Like dan share video ini jika sahabat Islam peduli terhadap umat Islam di akhir zaman. Tulis di komentar, negeri mana yang menurutmu sedang menuju kehancuran seperti dalam hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.